Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Senang kita bisa bertemu kembali. Kita akan melanjutkan PA kita dari Amsal pasal yang ke-27. Kali ini kita akan masuk di ayat yang ke-14 sampai yang ke-27. Sebelum kita memulai PA kita, mari terlebih dulu kita berdoa. Tuhan, tolong kami akan kembali belajar firman-Mu. Beri kami hikmat-Mu. Allah Roh Kudus, kiranya Engkau yang memimpin dari awal hingga akhirnya. Tolong hamba-Mu. Kiranya Tuhan yang memakai hamba-Mu yang dengan segala kelemahan dan keterbatasannya, Tuhan pakai dengan kuat kuasa Tuhan. Untuk kami semua boleh mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mulai dengan ayat yang ke-14. Di ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Siapa pagi-pagi mengucapkan salam kepada kawannya dengan suara yang kuat, dianggap mengucapkan laknat. Keterangan waktu dalam ayat ini menjadi kunci untuk memahami bagian ini. Kata pagi-pagi menunjukkan satu waktu di pagi hari, di mana orang biasanya baru bangun pagi dan belum melakukan aktivitas hariannya. Tidak ada jangka waktu yang tepat untuk hal ini. Apakah jam 5, jam 3, jam 6, tidak ada jangka waktu yang tepat untuk hal itu. Tetapi intinya ini satu waktu di mana orang itu baru bangun pagi. Dan seperti biasanya kita tahu bahwa saat kita baru bangun pagi, kita masih terasa ngantuk. Belum sepenuhnya sadar. Kita masih menenangkan diri kita. Pelan-pelan kita mulai beranjak untuk beraktivitas. Nah, kita bisa bayangkan dalam kondisi yang seperti itu, tiba-tiba ada salah seorang teman atau tetangga kita menyapa kita, memanggil kita dengan sapaan dan panggilan yang kencang suaranya, yang keras. Bagaimana respon kita? Bagaimana sikap kita? Mungkin kita akan kaget sesaat. Tetapi pada dasarnya kita terganggu dengan panggilan itu. Karena kita masih merasa mengantuk, mungkin kita belum sepenuhnya sadar, sehingga kita terganggu. Sekalipun maksud dia memberikan panggilan atau sapaan salam itu, maksudnya baik, karena dia menganggap kita teman atau tetangga yang baik, dia mengucapkan itu. Namun, ketika kita merasa terganggu dengan hal itu, salam itu seperti kata penulis Amsal, kita bisa anggap sebagai dan menjadi laknat atau kutuk bagi kita. Hal ini kita bisa bandingkan di dalam Amsal pasal 15 ayat yang kedua dan Amsal 26 ayat yang ketujuh. Jadi kesimpulannya di sini bahwa kata-kata yang tepat itu ketika diucapkan di waktu yang tepat dan oleh orang yang tepat akan menjadi berkat dan mendatangkan sukacita. Sebaliknya kata-kata yang tepat jika diucapkan oleh orang yang salah atau tidak tepat di waktu yang salah, maka kata-kata tersebut itu akan menjadi sia-sia, tetapi tidak hanya menjadi sia-sia dan tidak bermanfaat, bahkan seperti kata penulis Amsal di pasal 27 ayat 14 ini, kata-kata yang seperti itu bisa dianggap sebagai kutuk atau laknat. Kemudian di ayat yang ke-15 dan 16 ini kita harus baca sebagai satu kesatuan karena berbicara tentang satu hal yang sama. Demikian firman Tuhan, istri yang suka pertengkaran seperti bunyi hujan yang turun seharian. Tidak mungkin ia disuruh diam. Seperti angin tidak bisa ditahan dan minyak tidak bisa digenggam. Di sini penulis Amsal kembali berbicara mengenai kehidupan rumah tangga. Kita bisa lihat jika sebelumnya di dalam Amsal pasal yang ke-21 ayat yang ke-9, penulis Amsal menggambarkan bagaimana rasanya tinggal bersama istri yang suka bertengkar. Di ayat 15 dan 16 ini penulis Amsal menggambarkan seperti apa seorang istri yang suka bertengkar itu. Mari kita lihat. Ayat 15 menggambarkan istri yang suka bertengkar itu seperti bunyi hujan yang turun seharian. Saat ini malah masih musim hujan. Kita beberapa kali merasakan bagaimana hujan yang turun seharian itu. Dan bunyi hujan yang turun seharian itu dia akan terus-menerus. Ketika mengenai atap rumah kita, dia menimbulkan suara yang tidak berhenti-berhenti. Karena
hujannya turun seharian. Demikian juga istri yang suka bertengkar. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya dan tidak akan menghentikan pertengkaran dengan suaminya. Ia akan cenderung melanjutkan pertengkaran tersebut sampai ia puas. Kondisi seperti ini yang bisa membuat seorang suami menjadi tertekan, tidak nyaman berada di rumah. Kemudian kondisi itu yang bisa mengancam keberlangsungan suatu pernikahan. Penulis Amsal melanjutkan dengan menggambarkan istri yang suka bertengkar itu seperti angin yang tidak bisa ditahan dan minyak yang tidak bisa digenggam. Artinya, seorang istri yang suka bertengkar itu tidak bisa disuruh untuk diam, untuk menghentikan pertengkaran. Sekalipun dalam 2 ayat ini penulis Amsal menyoroti istri yang suka bertengkar, namun sebenarnya pertengkaran dalam rumah tangga kita tahu bisa disebabkan baik oleh istri atau suami. Bisa dua-duanya. Nah, siapapun yang memulai pertengkaran melalui ayat ini, kita ditunjukkan betapa mengerikannya situasi yang bisa timbul akibat pertengkaran dalam suatu rumah tangga. Rumah yang harusnya menjadi tempat perlindungan yang aman, nyaman, bisa berubah menjadi medan perang, medan pertempuran yang berbahaya dan mematikan akibat pertempuran yang terus-menerus terjadi, pertengkaran yang terus terjadi. Tidak ada lagi kenyamanan, yang ada hanya permusuhan dan tekanan-tekanan. Ini yang seringkali jadi penyebab terjadinya perselingkuhan, perzinahan, dan perceraian. Oleh sebab itu, mari kita masing-masing, baik sebagai istri atau suami, belajar berkomunikasi dengan baik, belajar mengendalikan emosi, belajar mengampuni. Kalaupun perbedaan pendapat atau konflik itu terjadi, mari belajar menyelesaikannya dengan kedewasaan dan hikmat Tuhan. Dengan demikian, rumah kita akan bisa menjadi home sweet home. Rumahku yang tercinta, rumahku istanaku, rumahku surgaku. Ayat yang ke-17. Sebagaimana baja mengasah baja, begitu pula manusia belajar dari sesamanya. Di ayat ini penulis Amsal memberi penggambaran seperti baja yang mengasah baja. Begitulah manusia belajar dari sesamanya. Penulis Amsal sedang mengingatkan kita bahwa untuk terus bertumbuh makin berhikmat, kita memerlukan kehadiran orang lain. Kita butuh orang-orang dalam hidup kita yang siap dan mau untuk berbagi ilmu dengan kita, berbagi pengalaman. Tidak hanya itu, kita juga butuh orang yang mau menegur dan mengingatkan kita di saat kita berbuat kesalahan. Kita butuh orang yang siap mengangkat kita di saat kita jatuh, mendorong kita untuk terus maju. Itu yang digambarkan dalam Amsal 27 ayat yang ke-17 ini. Bagaimana manusia harus bertumbuh bersama, maju bersama. Kemudian di ayat yang ke-18, siapa memelihara pohon akan makan buahnya. Pelayan akan dihargai bila memanjakan tuannya. Kembali di ayat ini penulis Amsal memberi gambaran. Jika seseorang memelihara pohon, buah, ia akan menikmati, ia akan memakan buah dari pohon yang dia pelihara itu. Seperti itu juga seorang pelayan yang melayani tuannya, menghargai tuannya. Dia juga akan dihargai oleh tuannya itu. Di sini penulis Amsal mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita sudah mengerjakan pekerjaan kita dengan sebaik mungkin, pasti kita akan menikmati hasil dari pekerjaan itu. Bagi orang yang memelihara pohon buah, ia akan makan buah dari pohon itu di saat panen. Bagi seorang pelayan yang melayani tuannya dengan baik, tuannya akan memberikan penghargaan yang sepadan dengan pengabdiannya. Penghargaan ini bisa berupa pujian, kenaikan jabatan, atau harta benda. Ayat yang ke-19 dikatakan, sebagaimana air memantulkan wajahmu, demikian juga hatimu menunjukkan dirimu. Penulis Amsal memberi gambaran mengenai air. Kita tahu air dapat dipakai sebagai cermin untuk melihat wajah kita, melihat diri kita. Seperti itu juga hati seseorang
mencerminkan karakternya, mencerminkan keberadaan dirinya yang sesungguhnya. Jadi, hati seseorang itu menjadi cerminan bagi orang itu untuk melihat dirinya sendiri, namun juga bisa menjadi cerminan yang bisa dilihat oleh orang lain. Orang lain akan mengenal siapa kita, siapa orang itu dari hatinya. Sehingga dari pengenalan itu dia belajar mengetahui siapa sebenarnya orang yang sedang berhadapan dengan dirinya. Itu yang dimaksudkan di sini. Kemudian di ayat yang ke-20 dikatakan, di dunia orang mati selalu ada tempat. Begitu pula keinginan manusia tidak ada batasnya. Penulis Amsal kembali menunjukkan kenyataan mengenai kematian. Yaitu kematian tidak bisa dihindari oleh semua manusia. Cepat atau lambat, semua manusia pasti akan mati. Oleh karena itu dikatakan bahwa di dunia orang mati selalu ada tempat. Tidak ada habisnya, tidak ada batasnya. Berapa banyak lagi orang yang akan mati. Karena sekali lagi semua orang pasti akan mati. Nah, seperti itulah gambaran mengenai keinginan manusia. Tidak ada batasnya. Tidak akan pernah sepenuhnya bisa dipuaskan. Manusia selalu ingin lebih. Apapun itu tidak pernah merasa cukup puas dengan apa yang sudah dimiliki. Oleh sebab itu ayat ini menjadi peringatan bagi kita untuk menyadari kecenderungan keinginan kita supaya kita belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang kita miliki dan belajar bersyukur atas apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-21. Emas dan perak diuji dalam perapian. Orang dikenal dari sikapnya terhadap pujian. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa perapian itu digunakan untuk memurnikan emas dan perak. Ketika emas dan perak itu dipanaskan dalam perapian, sampah-sampah yang menempel pada emas dan perak itu dapat dihilangkan. Sehingga akan menghasilkan emas dan perak yang murni. Seperti perapian yang memurnikan emas dan perak, demikian juga pujian dari orang itu dapat menolong memurnikan hati seseorang. Pujian yang kita terima bisa mendatangkan cobaan bagi kita. Kita bisa menjadi sombong akibat pujian yang diberikan oleh orang lain. Kita bisa menjadi tinggi hati akibat pujian yang kita terima. Namun sama seperti perapian, jika kita menerima pujian itu dengan ucapan syukur dan tetap bisa rendah hati, saat itulah kita akan muncul seperti emas dan perak yang sudah dimurnikan di dalam perapian. Itu maksud penulis Amsal di sini. Ayat yang ke-22. Sekalipun orang bodoh dipukul sekeras-kerasnya, tak akan lenyap kebodohannya. Apa yang dikatakan penulis Amsal di ayat 22 ini memiliki makna yang sama dengan apa yang sebelumnya sudah dia nyatakan di dalam Amsal 17 ayat yang ke-10. Kita bisa lihat itu. Biasanya kita akan menegur orang dengan kata-kata terlebih dulu. Nah, bagi orang yang beriman, teguran lewat kata-kata itu sudah cukup untuk membuatnya sadar dan memperbaiki diri. Tidak mengulangi lagi kesalahannya. Sebaliknya bagi orang bodoh, teguran lewat kata-kata tidak akan diindahkannya. Bahkan hukuman fisik pun berupa pukulan, cambukan akan menjadi sia-sia. Karena mereka tetap tidak menyadari kesalahan dan kebodohannya. Ayat ini menjadi peringatan bagi kita. Bagaimana seharusnya kita menyikapi satu teguran. Kalau kita mengindahkan teguran, maka kita adalah orang yang berhikmat. Sebaliknya, kalau kita mengabaikan teguran, maka kita orang yang bodoh. Ayat 23 sampai 27 ini satu rangkaian Amsal yang saling terkait, satu kesatuan, satu mengandung satu pesan yang sengaja dibuat sedemikian oleh penulis Amsal. Mari kita lihat. Ayat 23 kita mulai. Peliharalah ternakmu baik-baik.
Karena kekayaan tidak akan kekal. Bahkan kuasa untuk memerintah pun tidak akan tetap untuk selama-lamanya. Rumput di padang, di ladang, dan di gunung dipotong dan dikumpulkan untuk ternakmu itu. Tapi sementara itu tumbuhlah rumput yang baru. Dari bulu-bulu dombamu engkau mendapat pakaian. Dari uang penjualan sebagian kambing-kambingmu engkau dapat membeli tanah yang baru. Dari kambing-kambingmu yang lain engkau mendapat susu untuk dirimu dan keluargamu serta pelayan-pelayanmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ayat 23 sampai 27 ini sekali lagi seperti yang sudah saya katakan, ada satu rangkaian Amsal yang cukup panjang memang. Namun kalau kita perhatikan dengan baik, inti dari rangkaian Amsal ini kita bisa temukan di ayat yang ke-23 dan 24. Nah, topik yang sama sebelumnya pernah disampaikan oleh penulis Amsal dalam Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-4 dan ke-5. Kalau kita bandingkan Amsal 27 ayat 23-24 dengan Amsal 23 ayat 4 dan 5, kita bisa simpulkan di sini sebenarnya penulis Amsal itu berbicara mengenai pentingnya memelihara ternak dengan baik. Karena apa? Karena kekayaan dan kekuasaan hanya bersifat sementara saja. Ketika seseorang berhasil dan menjadi kaya, ia akan memiliki simpanan harta yang banyak. Kecenderungan kita ketika sudah memiliki simpanan harta yang cukup banyak, kita akan merasa aman, nyaman dengan banyaknya harta. Tanpa sadar kita bisa bersikap santai dan lalai dalam bekerja. Kita lupa, seperti yang diingatkan oleh penulis Amsal, bahwa kekayaan itu, harta benda itu bisa hilang dalam sekejap mata. Oleh karena itu di ayat 25 sampai 27, penulis Amsal mengingatkan agar kita tidak lalai untuk menjaga sumber penghasilan yang mendatangkan kekayaan bagi kita. Dalam hal ini yang dicontohkan oleh penulis Amsal adalah ternak kita. Di ayat yang ke-25, dia mengingatkan agar tetap memastikan ketersediaan rumput sebagai makanan untuk ternak. Ini menjadi hal yang penting dan utama. Rumput itu, agar ternak itu bisa tetap hidup dengan sehat, dengan kuat, sehingga akan bisa memberi penghasilan bagi pemilik ternak itu sendiri. Kemudian di ayat yang ke-26 dan 27, penulis Amsal menjelaskan keuntungan apa saja yang akan didapatkan oleh pemilik ternak ketika dia sudah memelihara ternaknya dengan baik-baik. Hasil keuntungan itu tidak hanya ia nikmati sendiri, tapi juga akan dinikmati oleh seisi rumah tangganya. Melalui rangkaian Amsal ini, kita diajar untuk tidak mudah berpuas diri dengan keberhasilan yang sudah kita capai, kekayaan yang sudah kita kumpulkan. Namun kita harus tetap bekerja keras agar keberhasilan itu tetap terjaga. Karena semua keberhasilan dan kekayaan yang kita dapatkan itu, seperti kata penulis Amsal, suatu saat dengan mudahnya bisa hilang, lenyap. Ketika itu terjadi dan kita mengabaikan usaha keras guna mendapatkan kekayaan itu, maka saat itu kita akan mengalami masa-masa yang sulit. Namun, jika kita senantiasa terus bekerja dengan keras, maka sekalipun kekayaan dan penghasilan yang kita dapatkan itu hilang, kita akan dapat bertahan dan bangkit kembali. Penulis Amsal mengajarkan kita untuk mengusahakan keberhasilan yang berkelanjutan. Kalau begitu, apa yang bisa kita simpulkan dan apa yang perlu kita lakukan setelah kita belajar dari Amsal pasal 27 ayat 14 sampai 27 ini? Yang pertama, mari kita bersyukur bahwa kita memiliki pemelihara yang baik, gembala yang baik dalam hidup kita. Ia adalah Allah sendiri yang dengan kasih setianya memelihara hidup kita hari demi hari. Ia memberkati kita dengan limpahnya. Ia memberi kita kepercayaan sebagai pengelola berkatnya. Oleh karena itu, mari kita belajar menjadi pengelola dan pemelihara yang baik dari semua berkat yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Terlalu banyak, bukan? Berkat Tuhan yang Tuhan percayakan bagi kita.
Mari kita kelola dengan bertanggung jawab di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Yang kedua, kita juga kembali diingatkan betapa mengerikannya kondisi rumah tangga yang dipenuhi dengan pertengkaran. Bagi kita yang sudah berumah tangga, kita tentu tahu kondisi ini, betapa mengerikannya ketika itu terjadi. Karena itu mari kita yang sudah berumah tangga, kita ingat janji pernikahan yang kita ucapkan di hadapan Tuhan waktu pemberkatan nikah yang kudus itu dilakukan. Kita mohon kepada Tuhan agar damai sejahtera Tuhan memenuhi kehidupan rumah tangga kita. Dan mari kita semua belajar, baik kita suami atau istri, belajar lebih lagi mengasihi dan menerima di antara suami dan istri. Terus bersama-sama belajar menyelesaikan konflik itu secara terbuka dan dengan baik. Tidak dengan pertengkaran yang seperti hujan seharian tidak selesai-selesai. Dan kalaupun konflik itu terjadi, perbedaan pendapat terjadi, mari masing-masing suami atau istri kita belajar menyampaikan pendapat kita dengan santun, dengan kata-kata yang baik, sopan, dan belajar mengendalikan emosi kita. Karena dengan demikian itu menunjukkan bahwa kita adalah orang yang berhikmat di hadapan Tuhan. Ini yang bisa kita pelajari dari Amsal 27 ayat yang ke-14 sampai 27. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kembali Kau mengingatkan kami. Seringkali sebagai manusia kami lupa bahwa Tuhan sedemikian mengasihi dan memelihara hidup kami. Kami hidup seenaknya. Bahkan dengan banyak limpahnya berkat Tuhan. Kami tidak mengelolanya dengan baik. Tidak bertanggung jawab. Ampuni kami. Dan tolong kami mempertanggungjawabkan semuanya dengan baik di hadapan Tuhan. Dan tolong di dalam rumah tangga kami. Kami rindu agar rumah tangga kami dipenuhi dengan damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan. Roh Kudus, kiranya Engkau memampukan kami untuk dapat melakukan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sampai bertemu di PA yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.